Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa dengan saya Hajah Dedeyati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan dengan materi sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Perlu kalian ketahui, dalam teks cerita sejarah kita harus memahami yang pertama pengertiannya teks cerita sejarah, kemudian B. informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, C. nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, D. ciri kebahasaan teks cerita sejarah, dan E. kita akan membuat penyusunan teks cerita sejarah. Untuk memahami teks cerita sejarah, di sini ada pengertian, fungsi, kemudian struktur, ciri-ciri, jenis, dan contoh teks cerita sejarah. Apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Nah, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Sekarang, ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Isi berupa fakta atau fiksi. Jadi boleh berupa fakta yang benar-benar terjadi, apa yang diceritakan dalam teks sejarah itu. Boleh juga fiksi atau yang dikaitkan dengan daya imajinasi si penulis. Yang kedua, menampilkan latar masa lalu. Jadi kejadian yang terjadi masa lampau atau masa lalu. Yang ketiga yaitu disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Dan yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu konjungsi tentang waktu. Misalnya ketika itu, pada zaman, nah seperti itu dan seterusnya. Kemudian teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Ada yang teks cerita sejarah berdasarkan fiksi atau ditambah dengan daya imajinasi si penulis cerita, ya, sehingga menghasilkan jenis teks cerita sejarah. Atau jenis teks cerita sejarah itu ada dua, ya. Ada yang teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, ada yang berdasarkan teks cerita sejarah fiksi. Sekarang struktur teks cerita sejarah. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5. Kedua-duanya benar. Nah, ini yang 5. Yang pertama, 1 abstrak. Abstrak itu gambaran umum dari isi sebuah cerita. Kemudian orientasi, pengantar cerita atau pembuka. Yang ketiga komplikasi. Yang keempat klimaks. Yang kelima resolusi. Dan yang keenam koda. Kalau ada yang menyebutnya 3, biasanya hanya diambil yang pertama orientasi, kedua
resolusi. Yang kedua tentang urutan peristiwa, dan yang ketiga resolusi. Itu biasanya yang tiga itu ya. Satu orientasi, kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga resolusi. Sekarang fungsi teks cerita sejarah. Fungsinya yang pertama bisa dijadikan sebagai rekreatif atau hiburan. Yang kedua inspiratif dorongan ya, bisa menjadi dorongan, motivasi, semangat ya, inspirasi gitu. Bisa fungsinya sebagai instruktif, perintah itu ya. Dan yang keempat sebagai edukatif, mengandung unsur pendidikan. B. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Nanti di bawahnya ada ya. Sekarang langkah-langkah menemukan informasi dalam teks cerita sejarah. Membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, yang tadi dikatakan unsur pembangun teks cerita sejarah. Ini ada dua ya, ada unsur intrinsik dari dalam dan unsur ekstrinsik dari luar cerita. Yang dari dalam yaitu tema, 1 tema, 2 amanat, 3 tokoh atau penokohan, 4 sudut pandang, 5 latar, dan 6 alur cerita. Sekarang unsur pembangun ekstrinsik. 1 kebesaran pemerintahan, 2 corak penceritaan, 3 unsur keagamaan, 4 unsur politik, 5 unsur ekonomi, 6 unsur sosial. Kemudian C, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Setelah kalian membaca teks cerita sejarah, kemudian mengidentifikasi isinya, itu akan kalian temukan teks cerita sejarah tersebut ada yang bernilai moral, bagaimana isinya itu. Yang kedua, isinya ada yang bernilai kepahlawanan, dan ada yang isinya bernilai religius, dan ada yang bernilai budaya, atau ada yang bernilai sosial. Kemudian D, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Cirinya yang pertama menggunakan kata keterangan, kemudian terdapat bahasa kias, kemudian terdapat kata sifat dan majas. Ada 4 ya. Kemudian E, penyusunan teks cerita sejarah. Itu menyunting teks cerita sejarah, dan setelah disusun dibuat teks cerita sejarah, kita akan belajar menyunting teks cerita sejarah. Nah, baiklah, kalian nanti akan melihat contoh teks cerita sejarah dan novel sejarah. Ada perbedaannya. Kalau teks cerita sejarah berdasarkan data atau bersifat faktual atau non fiksi, sedangkan novel sejarah itu berdasarkan fiksi itu atau bersifat imajinatif. Nah, nanti kita akan melihat perbedaan
atau contoh dari kedua teks tersebut. Inilah contoh teks cerita sejarah yang berjudul Gunung Galunggung. Ini tercatat pernah meletus pada tahun 1822 dan seterusnya. Ini kemudian pemandangan malam dari tangga Gunung Galunggung yang memiliki 620 anak tangga. Nah ini ya, ini berarti teks cerita sejarah karena ini berdasarkan faktual. Dan di sini ada contoh novel sejarah tentang tenggelamnya kapal Panderwijk, karya Buya Hamka ya. Dan banyak lagi contoh novel sejarah yang lainnya. Boleh kalian cari di Google, banyak. Dan setelah kalian membaca kedua contoh teks cerita sejarah dan novel sejarah, kalian diharapkan yang pertama identifikasi dari kedua teks cerita sejarah tersebut. Kemudian kerjakan tugasnya. Yang pertama, tulislah unsur-unsur intrinsik dari teks cerita sejarah itu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang terkandung dalam teks cerita sejarah itu. Dan tugas berikutnya, kalian mencoba membuat contoh teks cerita sejarah atau novel sejarah. Pilih salah satu, dikumpulkan minggu berikutnya. Jadi ada waktu 1 minggu. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.